Halo semua, hari ini aku akan bahas tentang produktivitas dan tips bagaimana menjadi produktif. Produktivitas sendiri adalah suatu aktivitas yang kita lakukan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Kalau kalian perhatiin, arti produktivitas terdapat dua kata kerja. Yang pertama, lakukan. Yang kedua, hasilkan. Jadi untuk menjadi produktif, kita perlu melakukan suatu action tertentu agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kebanyakan orang menjadi kurang produktif biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Karena mereka terbiasa hidup santai, atau kebanyakan bermain sosial media, atau bisa jadi mereka nggak tahu bagaimana cara menjadi produktif. Nah, aku akan bagikan beberapa tips yang sudah aku terapkan sehari-hari. Ikuti ya! Tips yang pertama adalah tumbuhkan motivasi dan target yang ingin dicapai. Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri kita, yang disebut sebagai motivasi internal. Misalnya, aku ingin sukses, maka aku akan bekerja dengan giat. Dan motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar kita atau pengaruh orang lain, yang disebut motivasi eksternal. Contohnya, teman kamu cerita kalau dia sudah bisa beli rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa membeli apa yang dia inginkan. Lalu kita termotivasi dengan apa yang dia lakukan, dan kita pun ikut bekerja lebih giat. Dan target adalah apa yang ingin kalian capai di masa depan. Bikinlah target-target sederhana yang bisa kalian lakukan sedikit demi sedikit atau step by step, maupun target besar yang mendekatkan kalian pada tujuan akhir atau cita-cita kalian. Coba kalian bayangkan posisi kalian saat ini. Apakah kalian sudah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian? Atau apakah kalian sudah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi negara kalian? Nah, kalian sendiri ya yang bisa nilai. Kalau belum, ayo bermimpilah besar. Kedua, bangun lebih awal dan bereskan diri. Bangun lebih awal ini bukan sekedar hanya bangun, tetapi kalian bereskan tempat tidur, mandi, dandan, dan berpakaian rapi layaknya kalian ingin pergi ke kantor. Ketika tubuh kita sudah prepare well, itu akan mempengaruhi psikologi kita untuk menjadi lebih produktif. Dan tubuh kita punya jam kerja biologis. Jadi akan bekerja sesuai dengan waktu dan aturan tertentu. Jadi kita perlu listen to our body agar tubuh kita menjadi lebih fit dan siap untuk melakukan aktivitas yang produktif. Yang ketiga, siapkan buku jurnal atau memo to-do list. Apa yang akan kita rencanakan bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan untuk membantu kita mengevaluasi mana pekerjaan yang sudah selesai dan mana pekerjaan yang perlu ditingkatkan. Kita bisa buat poin-poin sederhana untuk rencana sebulan atau bahkan setahun ke depan. Nah, poin-poin tersebut akan membuat kita lebih fokus kepada tujuan dibandingkan jika kita hanya membayangkannya saja. Nah, yang paling penting dari semuanya itu adalah komitmen. Tanpa komitmen, segala hal yang telah kita rencanakan itu akan menjadi sia-sia. Komitmen adalah kuncinya ya. Yang keempat, sisihkan waktu untuk istirahat. Ide-ide kreatif biasanya muncul ketika pikiran kita jernih. Istirahat membantu tubuh kita tetap fit, agar kedepannya kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Bisa dilakukan dengan minum teh atau kopi, ngobrol dengan teman, tidur siang, atau olahraga singkat. Enjoy what you do and love the process. Yang kelima, beri penghargaan untuk diri sendiri. Pencapaian sekecil apapun sangat berarti untuk memotivasi kita agar bekerja lebih giat lagi ke depannya. Penghargaan bisa berupa membeli barang yang kita suka, pergi jalan-jalan, atau berterima kasih terhadap diri sendiri. Aku contohin ya. Terima kasih ya Mima atas kerja kerasmu hari ini. Kamu sangat hebat dan apa yang telah kamu lakukan itulah yang terbaik. Terima kasih ya. So, mulailah sedini dan sekecil mungkin. Satu perubahan kecil sangat berarti, asalkan kalian tetap konsisten dan komitmen. Aku challenge kalian ya untuk menjadi produktif dan ceritakan perubahan sekecil apapun di kolom komen ya. See you and bye-bye.